sahabat ngopi dimanapun berada, apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini aku ingin ajak sahabat-sahabat semuanya ya untuk jalan-jalan di kota Surabaya. Kita lihat-lihat aktivitas dan kegiatan selepas masa PSBB ini seperti apa orang-orangnya, apakah sudah benar-benar new normal seperti sebelumnya atau masih setengah-setengah gitu. Seperti berita di media-media bahwa sudah new normal, karena kebetulan sekali aku ini semenjak PSBB kemarin gak pernah kemana-mana. Mungkin ini pertama kalinya, sama katanya. Sama. Nah ini kenalin teman aku, sahabat ngopi juga, namanya Dian Sahyani. Dian Lestari. Halo sahabat ngopi, nama saya Dian Lestari. Oh, Dian Lestari katanya. Oke, buat teman-teman semuanya, boleh Mbak? Ya. Ya, bisa jaga jarak gitu ya. Iya, nggak apa-apa setelah ini ya Mbak, setelah ini. Agak jaga jarak ya. Makasih, Iya. makasih Mbak. Iya, jaga jarak. Makasih. Terima kasih. Oh ya sudah, jaga jarak. Disuruh jaga jarak teman-teman sama si banyak, karena memang situasinya Jadi tuh di sini masih belum bebas ya. masih belum bebas. Meskipun Jadi dalam masa new normal. ini kita lagi di McD Delta ya, di Delta Surabaya. Dan mungkin selepas dari sini kita mau ke WTC ya, World Trade Center ya, World Trade Centernya pusat HP di kota Surabaya itu di WTC. Dan kalau di Jakartanya itu mungkin ya Roxy-nya Surabaya itu WTC. Oke, ini karena sudah banyak di depan yang melihat kita semua nih, karena cuma kita yang duduknya berendengan seperti ini. Seharusnya pakai maskernya. Kita disuruh pakai masker. Ya, pakai maskernya dan kita jaga jarak lagi. Jaga jarak. Aduh, sampai nggak enak ini. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Anak kopi itu ya santai aja. Oke teman-teman ya, sekali lagi saksikan dan check it out. Kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ngopi semuanya. Oke ya, seperti yang aku bilang di awal bahwa kita akan pergi ke WTC Surabaya. Namun, ada sedikit yang akan aku jelaskan mengenai WTC Surabaya ini. Ya, WTC Surabaya sama sekali bukan WTC sesungguhnya, tetapi hanya pusat penjualan handphone terbesar dan teramai di Surabaya. Tidak ada satupun perusahaan bisnis yang mempunyai bidang usaha langsung yang berhubungan dengan mancanegara di sana. Pada awal pembukaannya sih, WTC Surabaya memang diperuntukkan untuk sebuah area atau kawasan terpadu yang disewakan untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam ekspor impor produk dan komoditi. Jadi ya seperti kantor perusahaan yang bersifat internasional gitulah ya. Dan ini dari beberapa artikel yang aku baca, bahwa ruang sewa di sana tidak pernah penuh. Pada tahun 1990-an, ruang-ruang kosong itu disewakan untuk beberapa toko penjual handphone. Seiring dengan pesatnya penjualan handphone, satu persatu ruang di WTC itu tersewa untuk toko-toko penjual handphone, sehingga beberapa perusahaan ekspor impor pun sudah tidak terlihat lagi.
Demikianlah WTC Surabaya saat ini yang menurut aku sih bukan lagi sebagai World Trade Center atau pusat bisnis yang berhubungan dengan mancanegara di sana, tetapi yang ada adalah pusat penjualan handphone terbesar di Jawa Timur sampai sekarang. Oke sahabat, akhirnya kita sudah sampai di lobi WTC Surabaya. Dan sebelum kita masuk ke dalam, kita cuci tangan dulu sambil lihat iklan berikut ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Andis. Dan untuk di video aku kali ini nih, aku mau informasiin sama teman-teman bahwa ada teman kita dari Sahabat Ngopi Channel yang memiliki suatu usaha ya, yang usahanya tuh lagi laris banget teman-teman. Kita langsung panggilkan aja ya teman-teman ya. Aku mau kenalin sama teman-teman semuanya. Mas Bro, halo, apa kabarnya Mas Bro? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Telur madu jahe dan asapnya ini sudah terjamin lah ya untuk di musim-musim corona ini untuk Ya. kandungan jahe. Sudah pastinya orang lagi butuhin minuman-minuman panas ya. Jadi buat teman-teman nih semuanya nih, yang baik dari teman Instagram, teman Facebook, ataupun juga dari Sahabat Ngopi channelnya sendiri, bahwa kalau mau order silahkan tulis aja ya. Tulis di kolom komentar dan bilang aku mau order. Oke, cukup gitu aja ya teman-teman. Dan kita cobain nih. Aku cobain bro. Boleh-boleh. Baik sahabat ngopi, jika sudah diminum kopinya, silakan rebahan kembali. Dan kita lihat aktivitas di masa new normal ini seperti yang akan kita lihat sekarang, bahwa toko-toko pun masih belum atau sebagian yang sudah operasional. Sehingga kita pun bisa menyimpulkan ya, masih banyak sebagian orang yang tidak bisa kembali ke pekerjaannya. Waduh. Maka dari itu untuk sahabat yang sekarang masih bisa bekerja, syukurilah ya, harus benar-benar bersyukur, alhamdulillah. Sayangilah bos-bos sahabat semuanya, dan jangan sampai memperlihatkan kesalahan sekecil apapun yang bisa menjadikan kesalahan fatal yang tidak disukai atasan sahabat dan teman-teman semua di tempat kerja. Dan aku pun bersama Dian sambil jalan-jalan di WTC Surabaya, kita berdiskusi bahwa sehabis dari sini kita cari tempat untuk bisa ngopi-ngopi santai sejenak. Namun ketika Dian ditelepon oleh saudaranya untuk diminta mengantarkan sesuatu ke tempat saudaranya, akhirnya kita memutuskan untuk pulang saja. Ya gimana ya teman-teman, gak apa-apa ya. Mungkin di lain kesempatan waktu saja aku dan Dian bisa ngopi-ngopi santai bersama sahabat ngopi yang lainnya, yang mungkin bisa lebih seru lagi atau lebih asik lagi tentunya. Sampai ketemu lagi aja di video sahabat ngopi selanjutnya. Dan aku pun setelah Dian pamitan pulang, aku juga langsung menuju perjalanan pulang. Tetap sehat saja ya teman-teman. Tetap semangat, apapun yang baik yang bisa dikerjakan saat ini, maka kerjakanlah. Sekian saja dengan aku Andis. Salam sahabat ngopi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang ya Nah.
Jadi sekali lagi bagi yang mau order nih, silakan tulis di kolom komentar aku mau order. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya, dan see you, bye bye. Bertahan sisa mimpi-mimpiku di kota ini. Kini bertahan sisa mimpi-mimpiku di kota ini.